Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau membantu saya untuk memimpin doa? Disilahkan. Baik teman-teman, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Amin. Terima kasih, Mas. Baik teman-teman, mata kuliah kita kali ini adalah perangkat pembelajaran PAUD. Oke, teman-teman, di pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait dengan apa itu kurikulum merdeka, kemudian bagaimana struktur ataupun konsep dalam kurikulum merdeka. Ya, apalagi sekarang ada pendekatan baru namanya pendekatan deep learning. Oke, jadi sebenarnya kurikulumnya sama, yaitu kurikulum merdeka, akan tetapi ditambah dengan pendekatan deep learning. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan konsepnya, sekarang kita akan masuk bagaimana sih menyusun TP-nya. Tapi sebelum kita menyusun TP, maka kita harus mengenal dulu CP. Apa itu CP? Di sini saya sudah mempersiapkan satu video. Mungkin teman-teman bisa melihat dulu, mendengarkan ya, menyimak video yang saya tampilkan, baru nanti kita akan tanya jawab sekilas terkait dengan video yang saya tampilkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Selamat datang dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Saya, Ibu Dika Putri Ayu, akan mendampingi. Suara terdengar jelas? Oke. Bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang tepat dan bermakna di jenjang PAUD, khususnya dalam konteks penerapan kurikulum merdeka. Oke. Sebagai calon pendidik dan perencana pembelajaran PAUD, kalian perlu memahami bahwa anak usia dini memiliki karakteristik unik. Anak memperoleh pengetahuan melalui bermain, berinteraksi, dan pengalaman langsung. Maka dari itu, proses perencanaan pembelajaran PAUD tidak bisa disamakan begitu saja dengan jenjang pendidikan lainnya. Pertama, dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenal, yaitu capaian pembelajaran CP yang menggambarkan kompetensi yang diharapkan dicapai anak pada fase fondasi. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Boleh dicatat poin-poin yang mungkin penting. CP adalah bagian dari fase fondasi. Dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai perkembangan, menarik, serta bermakna bagi anak usia dini. Saya mengajak kalian untuk tidak hanya memahami konsepnya, tetapi Bisa fokus setelah ini ada beberapa materi terkait dengan CP di PAUD pada fase fondasi. sesuai kurikulum. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi jembatan bagi kalian untuk menjadi perencana pembelajaran PAUD yang inspiratif dan profesional. Selamat mengikuti perkuliahan. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Oke, kesempatan kali ini kita akan mengenal capaian pembelajaran CP fase fondasi. CP di PAUD berdasarkan dari elemen pada fase fondasi, yaitu pertama nilai agama dan budi pekerti, kedua jati diri, dan terakhir dasar-dasar literasi dan STEM sains, teknologi, engineering, matematik, dan sains. Nah, ketiga CP ini diterapkan melalui bermain yang bermakna. Teman-teman CP ini disusun menggunakan metode Kapul desain, artinya menentukan tujuan akhir yang diinginkan terlebih dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang akan direncanakan. Backward design
boleh dilihat sekilas. Merdeka pada Madrasah Rumusan Capaian Pembelajaran Tauhidul Atfal Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Bagi lembaga PAUD di bawah nama Dinas mengacu pada BSKAP Nomor 046 Tahun ke-2025. Jadi kalau yang non Kemenak mengacu pada BSKAP nomor 046. Tapi kalau kita yang di bawah Kemenak mengacu pada PMA nomor 3211. Bedanya adalah ada muatan keislamannya kalau kita yang di Kemenak. Elemen selanjutnya adalah jati diri yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran. Dan di slide berikutnya elemen dasar-dasar literasi, matematik, sains, teknologi yang terdiri dari 7 capaian pembelajaran. Nah, itu tadi adalah capaian pembelajaran kurikulum Merdeka Presofondasi. CP ini yang kemudian akan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Nah, CP turun kepada TP, ya. bagaimana menyusun TP yang sesuai karakteristik anak usia dini? Kita mengajar untuk peserta didik, artinya dalam proses pembelajaran dan melakukan asesmen seorang pendidik harus mempertimbangkan 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Melibatkan peserta didik, 3. Sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan, 4. Peserta didik teaching at the right level, artinya mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik, mempertimbangkan setiap keminatan dan perbedaan kemampuan peserta didik. 5. Terdiferensiasi. Selanjutnya adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi yang dapat digunakan agar dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian belajar atau kemampuan peserta didik adalah diferensiasi. Analoginya begini teman-teman, jika anak sakit perut, pilek, dan cacar air, apakah obatnya sama? Tentu tidak. Begitu juga dengan pembelajaran. Sebagai pendidik tentunya penting untuk memperhatikan setiap perbedaan, kebutuhan, dan keminatan peserta sehingga tercipta pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan berdasarkan tahapan kemampuan mayoritas dalam kelas. Tahapan kemampuan di bawah mayoritas akan mendapat kekuatan dan tahapan kemampuan di atas mayoritas akan mendapatkan tantangan dan pembinaan prestasi serta dapat dijadikan contoh. Baik, itu tadi materi terkait CPVS Fondasi dan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang PAUD. Nah, kita pahami betul ya bahwa CP merupakan given dari pemerintah yang tidak dapat diubah, yang mana nantinya akan diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Semoga materi hari ini bisa menjadi bekal penting bagi kalian untuk menjadi rencana pembelajaran PAUD yang inspiratif. Baik. Tadi kita sudah lihat ya sekilas bagaimana alurnya kalau kita mau menyusun TP, tapi kita tidak sampai menyusun TP dulu. Kita belajar sejenak dulu terkait dengan apa itu CP. Kalau teman-teman lihat dari video tadi, CP itu diambil dari mana? Dari pemerintah yang ada Dari KMA nomor 311. Oke, betul. Jadi CP yang ada di sini, teman-teman, CP itu given dari pemerintah, yang mana CV itu diambil dari elemen. Mungkin akan lebih jelasnya saya bisa tunjukkan di PPT terlebih dahulu. Oke, baik. Baik teman-teman, sebentar. Oke, baik, capaian pembelajaran. Kalau kita ingat tadi di video ada 3 ya. Oke, apa? Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi, dan STEM. Oke, 3 ini adalah elemen. Elemen, kemudian ada di bawahnya namanya subelemen.
seperti yang dikasih tunjuk di video tadi, ada banyak ini ya. Nah, subelemen. Nah, subelemen inilah yang menjadi CP dalam jenjang PAUD. Ini yang menjadi CP-nya ya teman-teman ya. Nah, dari CP inilah yang nantinya akan turun ke TP. Oke. Sejauh ini dapat dipahami? Oke. Baik. CP-nya ada banyak, kita tidak perlu membreakdown satu-satu karena nanti teman-teman ada bagiannya untuk membreakdown dari CP menjadi TP di diskusi kelompok kecil ya. Oke, kita langsung beralih. Tadi ada pertanyaan begini, ada statement begini di dalam video. Pada saat kita menyusun CP menjadi TP, hendaklah menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Makna dari berdiferensiasi itu apa ya? Saya boleh dibantu? Mengajar sesuai dengan tahapan pembelajaran pada masing-masing murid. Oke, mengajar berdasarkan sesuai tahapan pembelajaran atau tahapan perkembangan masing-masing anak. Adakah yang lain lagi? Mengajar sesuai kemampuan murid. Mengajar sesuai kemampuan atau peserta didiknya. Oke, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, baik. Betul, kita lanjutkan lagi. Oke. Yang kedua ada jati diri ya, tadi ada 4 CP juga. Kemudian yang ketiga ada dasar literasi serta STEAM. Sebentar. Nah, sebentar. Baik, kita masuk ke tahapan yang berikutnya. Oke. Kalau kita sudah memahami apa itu CP, kita kemudian dapat merumuskan menjadi TP. Setelah dari TP, kita alurkan lagi menjadi ATP. Singkatnya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana menyusun CP? Menyusun TP itu seperti ini. Kita pahami dulu sub CP-nya, kemudian kita identifikasi kompetensi. Kompetensi nanti akan saya tampilkan satu contoh CP, kemudian teman-teman silakan identifikasi kompetensi yang ada dalam CP tersebut. Oke, kemudian baru kita bisa menentukan seperti apa TP-nya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, CP-nya adalah, saya bisa dibantu dibacakan dari sub elemen CP. Eksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Oke, CP-nya adalah bla 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 seperti ini. Kompetensi yang akan diukur ada apa saja? Mengeksplorasi, mengekspresi, sama mengapresiasi. Nah, ada 3 kompetensi yang harus kita ukur dari CP tersebut, sehingga apa yang kita perlukan agar ketiga kompetensi ini dapat dicapai anak. Maka dari itu muncullah TP seperti ini. Yang pertama, anak berekspresi melalui berbagai media seni, visual, musik, tari, drama, dan sebagainya. Ini kira-kira diambilkan dari yang mana? Anak bereksperimen. Kompetensi yang mana? Mengeksplorasi. Oke. Kemudian anak mengenal dan menunjukkan ketertarikan pada karya seni yang diperkenalkan padanya. Mengekspresikan. Oke. Anak menghasilkan bla bla bla. Mengaspirasi. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dapat dipahami? Saya lanjut. Oke. Dalam alur penyusunan TP itu tidak asal ya teman-teman ya. Dari TP kepada ATP itu ada patennya, yaitu bisa berdasarkan konkret ke abstrak, pengurutan deduktif, scaffolding, kemudian ada mudah ke sulit, hierarki, dan prosedural. Bebas teman-teman mau memilih yang mana, itu bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kira-kira kalau teman-teman melihat TP yang tadi, ini apakah tujuan pembelajaran tersebut terlihat sesuai dengan tahapan kemampuannya?
Sudah selesai belum? Belum. Oke. Baik, TP apakah yang menunjukkan kemampuan yang lebih sederhana? Kira-kira yang mana? Anak mengenal. Oke, baik. Yang kedua? Anak bereksperimen melalui berbagai media seni, visual, musik, tari, drama digital untuk mengungkapkan ide-idenya. Yang terakhir? Anak menghasilkan karya seni dengan menggunakan beragam teknik dan Oke. Kira-kira jawabannya sudah sesuai? Sudah. Sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi apakah sudah bisa untuk menyusun TP? Oke, baik. Saya minta untuk membuat kelompok kecil 3 atau 4. Silahkan memilih satu CP saja untuk kemudian disusun menjadi TP ya teman-teman. Boleh TP-nya boleh 1 CP, boleh jadi 2 TP, boleh jadi 3 TP. Silahkan. Silahkan teman-teman. Mau menggunakan TP yang nilai agama dan budi pekerti, atau mungkin TP jati diri, atau mungkin dasar-dasar literasi dan STEAM. Tapi mungkin untuk kesempatan kali ini kita biar seragam, kita pakai yang nilai agama dan budi pekerti saja, ya. Silahkan. Anak mengenal, percaya kepada Tuhan, anak mengenal Al-Quran, anak mempraktikkan, kira-kira mana yang lebih rendah dan mana yang lebih kompleks ya. Kemudian anak membiasakan, berarti kalau membiasakan muara yang paling akhir adalah anak terbiasa. Jadi yang paling rendah itu apa? Silahkan. Waktunya kurang lebih 5 menit, disilahkan. Oh, 3 menit saja, silahkan. Jika CP di sini adalah mengenal, berarti kompetensi paling akhirnya adalah mengenal. Tapi kalau CP yang di sini mempraktikkan, kompetensi paling akhir adalah praktik. Oke, sesederhana itu kalau kita mau menjabarkan dari CP ke TP. Oke, bisa. Yang sudah nanti bisa segera langsung berdiri. Bisa? Oke, sudah cukup? Yuk. Sudah cukup satu kelompok saja untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1 disilakan. Baik. Baik, untuk CP yang kami pilih yaitu pada poin 3, yaitu anak mempraktikkan ibadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Untuk TP yang pertama, anak mengenal tata cara beribadah sesuai dengan apa yang dilihat. Kemudian yang kedua, anak mulai membiasakan ibadah sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah anak mampu mempraktikkan ibadah tanpa atau dengan pengawasan. Oke, pertama anak mengenal, yang kedua anak membiasakan, yang ketiga adalah anak mempraktikkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, teman-teman sudah bisa ya bagaimana menyusun TP? Oke, jadi kalau yang sudah dipraktikkan oleh kelompok 1 tadi kira-kira mengacu pada prinsip yang mana? Konkret ke abstrak, deduktif, scaffolding, mudah ke sulit. Oke, jadi sudah paham ya bagaimana menyusun TP sesuai dengan pakem dari penyusunan ATP. Baik, saya rasa itu dari teman-teman. Adakah pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, kita cukupkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Saya bisa dibantu untuk memimpin doa oleh teman yang lain. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa
terima kasih Mas. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.